Di episode sebelumnya, si Jabrik ternyata bekerja sama dengan organisasi assassin terbesar di kota Tianwu tanpa diketahui oleh Yunxi. Organisasi tersebut dikenal sangat kejam dan organisasi yang paling ditakuti. Hal itu semua dikarenakan mereka selalu berhasil di setiap misi yang mereka lakukan. Naasnya, pada saat keributan terjadi, Jiang Han malah terjebak di dalam jiwa petir, sehingga membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, dengan tekad yang kuat dan kemauan untuk menjadi lebih kuat, Jiang Han berusaha melawan dan melahap kekuatan dari jiwa petir. Berdasarkan pengetahuan Jiang Han, meski jiwa petir tersebut sangat berbahaya, namun ada keuntungan luar biasa jika Jiang Han mampu untuk melahap kekuatan dari jiwa petir. Sebuah kelahiran baru akan terjadi setelahnya. Efek dari usaha penaklukan jiwa petir membuat bola hitam pekat yang sedang menahan Jiang Han bergejolak. Kilatan-kilatan petir terlihat keluar dari bola hitam. Tubuh Jiang Han pun juga tampak mengeluarkan kilatan-kilatan petir. Sebuah tanda yang berarti tubuh Jiang Han akan segera meledak. Beberapa saat kemudian, ledakan pun terjadi pada bola hitam dan Jiang Han. Hal itu membuat semua orang yang berada di sana sudah beranggapan Jiang Han telah tewas. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Jiang Han dapat bangkit setelah menerima ledakan sebelumnya. Hanya dengan sebuah jentikan jari, beberapa orang di pihak musuh langsung berteriak kesakitan. Yunxi yang merupakan master jiwa juga merasakan kengerian melihat hal yang sudah dilakukan oleh Jiang Han. Itu adalah sebuah teknik penindasan jiwa. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe, like dan komennya untuk mendukung channel ini. Seperti biasa, traktiran kopi dikala rasa ngantuk melanda ada di kolom deskripsi. Dan terima kasih bagi yang telah mendukung channel ini. Semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Cerita kali ini dimulai dari istana Kaisar Yan Qingcheng, tempat di mana dahulu Jiang Han menjadi budak kultivasi ganda atau budak esek-esek oleh Yan Qingcheng, orang yang kekuatannya sudah hampir menyamai dewa, wanita atau orang terkuat di dalam cerita ini. Semenjak Jiang Han kabur, Yan Qingcheng terus-menerus mencari seorang laki-laki untuk menggantikan posisi Jiang Han. Akan tetapi, dari sekian banyak laki-laki, tidak seorang pun yang bisa menyamai kemampuan Jiang Han. Para lelaki yang melakukan kultivasi ganda dengan Yan Qingcheng langsung segera menjadi kurus kering dan kemudian mati setelah inti kehidupannya diserap oleh Yan Qingcheng. Intinya, mereka semua hanya bisa sekali pakai saja, terus mati. Tidak seperti Jiang Han yang kuat dan tahan lama. Di sela-sela kebosanannya, Yan Qingcheng merasakan sebuah nafas yang familiar baginya. Hal ini juga bersamaan dengan kejadian setelah Jiang Han mampu menyerap jiwa petir di episode sebelumnya. Jadi, semakin Jiang Han bertambah kuat, maka hawa keberadaan dirinya akan semakin tercium dan diketahui oleh Yan Qingcheng. Nafas ini apakah miliknya? Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Jiang Han, kaisar ini masih sangat menyukai jiwamu. Tunggu saja saat dimana aku akan menemukan keberadaanmu nanti. Akan kubuat
dirimu menjadi milikku sekali lagi. Bukan sebagai kekasih ya, akan tetapi sebagai budak esek-eseknya yang kinceng. Kemudian cerita kembali di dunia Jiang Han. Si Jabrik dan Yunsi yang melihat kekuatan dari Jiang Han sangatlah terkejut. Pasalnya, kekuatan master jiwa Jiang Han sekarang sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dia adalah si bayangan di episode sebelumnya. Hahaha. Tanpa diduga, ternyata kau masih bisa bertahan dengan cara ini ya. Lalu si bayangan menggunakan teknik yang bernama Shadow Step. Lingxi yang khawatir melihat hal tersebut, dia mencoba memperingati tuannya. Akan tetapi, dengan santai Jiang Han tersenyum. Jadi alam Wuhou tahap ke-7 ya. Sekarang aku benar-benar bisa melihatnya dengan jelas. Pergerakannya dapat aku baca dengan mudah, gumam Jiang Han. Dan hanya dengan satu tinju yang dilapisi petir, si bayangan langsung terhempas dan terpental mundur. Hei, kalian semua bersiaplah untuk merasakan sebuah kematian. Tangan Jiang Han menutup mulut seorang dari anggota assassin yang masih hidup. Lalu orang tersebut langsung tersambar kekuatan petir milik Jiang Han. Begitu juga dengan anggota assassin lainnya. Mereka juga langsung tersambar petir yang sangat mengerikan. Kalian semua tidak ada yang akan lolos dari deteksi kekuatan jiwa milikku. Hei Jiang Han, apakah kau telah meremehkan organisasi kami? Teriak dari anggota assassin lainnya. Sebuah teknik yang bernama Assassin Conscious dilepaskan olehnya. Teknik tersebut ternyata adalah teknik meledakkan diri. Yunsi bergumam. Seorang Wuhou tahap ke-7 meledakkan diri dari jarak sedekat itu. Apa dia benar-benar bisa menahannya? Akan tetapi Jiang Han kembali tertawa menanggapi teknik tersebut. Jiang Han mengeluarkan sebuah teknik yang menyelimuti assassin sebelumnya yang ingin meledakkan diri. Jadi, apakah hanya seperti ini kekuatan dari organisasi yang katanya paling kuat? Ujar dari Jiang Han yang berhasil menahan ledakan tersebut. Dan inilah ekspresi orang-orang yang melihat kekuatan atau kemampuan milik Jiang Han. Apakah kekuatan jiwa bisa digunakan seperti itu? Ujar dari Yunsi. Apakah yang barusan bisa disebut kekuatan jiwa? Aku masih tertinggal jauh di belakang setelah melihat sebuah kontrol yang sangat halus milik Jiang Han. Hah? Orang ini kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Tambah si Jabrik yang juga masih terkejut tak percaya. Di sini Yunsi menjelaskan kepada si Jabrik bahwa sebelumnya dirinya telah membantu Xiao memandu Dara ke formasi yang berada di bawah kolam kuno, sehingga segel Xuanbing aktif. Dasar jalang, teriak si Jabrik kepada Yunsi. Hei, kau selama ini terus-menerus telah memerintahkanku dan menggunakan serta memanfaatkanku. Apakah kau menganggap aku sebagai seorang anggota keluarga? Balas dari Yunsi. Melihat rencananya sudah gagal, si Jabrik langsung menghancurkan sesuatu yang berada di tangannya. Jadi, jangan salahkan aku jika aku akan membunuhmu. Si Jabrik segera menyerang Yunsi untuk membunuhnya. Akan tetapi, Jiang Han dengan sigap langsung menyelamatkan Yunsi. Jiang Han berkata, jika tidak salah, ini adalah Xie Chongzhu.
Dijelaskan jika benda yang telah dihancurkan oleh si Jabrik sebelumnya bernama Si Zongzu. Benda tersebut mengorbankan jiwa manusia dengan imbalan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan jiwa seseorang yang lemah akan menghasilkan setan di hati, dan yang kuat akan menjadi mayat hidup. Hahaha. Ini hanyalah sebuah pengorbanan kecil untuk keluarga Yun. Dengan ini, keluarga Yun tidak akan terkalahkan dan pada akhirnya akan menjadi bagian dari ketiga keluarga besar. Yunsi berteriak kepada si Jabrik agar menghentikan tindakannya, dikarenakan si Jabrik telah menggunakan benda tersebut untuk mengorbankan anggota dan orang-orang dari keluarga Yun yang berada di sana. Ternyata kau benar-benar telah memperlakukanku layaknya seorang pembantu. Kau terus-menerus berbicara seakan kau adalah seorang nona besar di keluarga Yun. Perlu kau ketahui, ayahmu telah mati sudah hampir 10 tahun yang lalu. Yunsi yang mendengar penghinaan itu langsung bergerak melesat ke arah si Jabrik untuk menyerangnya. Akan tetapi dari atas mereka berdua, aku minta maaf setelah mengganggu kalian saat sedang merencanakan masa depan keluarga Yun. Tapi bau mulutmu tercium olehku, ujar Jiang Han yang segera menutup mulut si Jabrik menggunakan tangannya. Aku akan memberitahumu, meski seseorang berhasil dalam pekerjaannya, tapi jika bawahannya semuanya mati, maka orang tersebut dianggap telah gagal. Kemudian si Jabrik memerintahkan kepada orang-orang yang sudah terpengaruh dan kehilangan akal sehatnya untuk menyerang Jiang Han bersama-sama. Jiang Han menambahkan, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana cara melakukannya. Pada akhirnya, semuanya akan menjadi sia-sia dan kau akan gagal. Setelah mengatakan hal tersebut, Jiang Han melompat menjauhi si Jabrik. Terlihat kini semua orang berbalik menyerang si Jabrik. Dengan ini, sosok si Jabrik berakhir di episode kali ini. Cih, teknik bodoh yang menggunakan sekelompok orang tanpa jiwa mencoba melawanku. Lalu, Jiang Han, syarat yang kau sebutkan sebelumnya, aku berjanji padamu. Hah? Apa? Sambil menangis, Yunsi melanjutkan, bisakah kau benar-benar menjadikanku sebagai orang yang kuat? Dan juga meskipun kita akan mulai bekerja sama, tapi kau tidak boleh menyentuhku lagi. Kita tidak boleh menjalin hubungan yang seperti itu. Apa maksudnya? Kenapa setelah aku mendengar setiap kata-kata yang kau katakan, aku tambah tidak memahami maksudnya? Tiba-tiba sesuatu di dada Jiang Han bersinar, dan itu menghentikan percakapan mereka berdua. Jiang Han berteriak kesakitan. Sesosok jiwa keluar dari tubuh Jiang Han. Yunsi bergumam, orang biasa tidak akan bisa melihat sosok ini kecuali seseorang master jiwa sepertiku. Sosok tersebut berdiri di hadapan Yunsi. Kemudian sosok tersebut berkata, hei, orang asing, tidakkah kau bisa melihatnya? Dia adalah milikku. Ternyata itu adalah Ruksue. Tidak dengan menggunakan raganya, namun hanya menggunakan jiwanya. Sedikit informasi setelah admin membaca episode kedepannya, admin menyimpulkan jika sosok Ruksue yang hanya sebuah jiwa ternyata mempunyai kesadarannya sendiri.
Pikirannya nyata milik Ruksue, meski tanpa raga. Soalnya ini akan berkesinambungan dengan cerita kedepannya. Ya, benar, itu adalah istri Jiang Han, Yan Ruksue. Dia memiliki kendali penuh atas pikirannya sendiri dan sekarang sedang menatap Yunxi dengan serius. Yunxi hanya bisa terdiam. Lalu dia bergumam dalam hatinya, mungkinkah itu adalah Yan Ruksue? Kenapa dia mengatakan hal itu? Secara perlahan sosok Ruksue menghilang. Akan tetapi sebelum benar-benar menghilang, Ruksue kembali memperingatkan Yunxi, mulai sekarang menjauhlah dari suamiku. Informasi lagi ya, ini semua terjadi tanpa sepengetahuan Jiang Han. Pada saat awal Ruksue menampakkan diri di hadapan Yunxi, di saat yang sama Jiang Han sudah tidak sadarkan diri alias pingsan. Menghilangnya Ruksue juga bersamaan dengan terbangunnya Jiang Han dari pingsannya. Sambil menahan malu, Yunxi kembali bergumam, malam itu apa yang telah dilakukan Jiang Han? Apa dia juga melihatnya? Ini merujuk pada malam saat dirinya tidak sadarkan diri di kamar milik Jiang Han. Kemudian Jiang Han yang tersadar menanyai Yunxi yang sedang depresi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sedangkan yang dipikirkan Yunxi adalah di mana dirinya diewew oleh Jiang Han dan disaksikan oleh Ruksue. Jadi selama ini, dasar kau pria cabul, teriaknya sambil memukul Jiang Han. Hei, apakah kalian ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya? Lalu Xiao mengatakan agar Jiang Han mengejarnya. Akan tetapi Jiang Han menolak. Aku bisa tahu semua tindakannya berdasarkan cara berjalannya. Dia tidak berjalan terlalu cepat. Dia tidak berniat melarikan diri. Apakah dia ingin memastikan keamanan di luar? Anjir lah, Jiang Han disconnect. Sedangkan di luar yang terjadi, Yunxi merasa kesal karena Jiang Han tidak mencoba menghentikan dirinya saat berjalan keluar. Benih-benih cinta mulai dirasakan Yunxi saat ini. Terlihat jelas dari mukanya yang memerah. Dasar Jiang Han mesum. Sebenarnya kau menganggapku apa? Xiao melihat penampilan baru Jiang Han dan bergumam, menyerap jiwa petir. Pertempuran berdarah yang sengit sepanjang malam. Rambut yang menjadi putih. Sekarang jalan ke depannya tidak pasti dan akan berbahaya baginya. Dia pasti sedang berpikir keras untuk hal itu. Ternyata aku sudah salah menilainya. Dan inilah yang ada di pikiran Jiang Han saat ini. Sambil memikirkan beberapa tokoh hebat yang berambut putih, Jiang Han tersenyum bangga. Xiao berkata, "Apa-apaan dengan senyuman percaya diri itu?" Dan Lingxi mengatakan, "Tuan, kau sangat layak menjadi masterku." Kemudian Jiang Han berkata untuk Xiao beristirahat terlebih dahulu karena terluka dalam pertarungan sebelumnya. Dengan bantuan di sekitar kolam kuno, lukanya pasti akan segera pulih. Sambil tersenyum, Xiao bergumam, "Dia ternyata sangat peduli terhadapku. Sosoknya seperti seorang pemimpin. Kenapa aku baru menyadari jika dia memiliki kualitas luar biasa seperti ini?" Dengan kemampuan barunya yang sudah dapat menggunakan petir, Jiang Han terlihat memikirkan sesuatu. Mari kita lihat bagaimana kekuatan roh istana jiwa milikku. Benar dugaanku. Kini ruangannya sudah diperluas dan kekuatan jiwaku sudah stabil berada di peringkat kelima.
Kemudian Jiang Han merasakan kedatangan seseorang dari ruang jiwa miliknya. Di dalam istana jiwaku, bagaimana bisa ada jiwa lain selain diriku? Seseorang itu lalu berkata, "Hei sayang." Jiang Han terkejut dengan apa yang terjadi. Di dunia, istana jiwa dikatakan dapat terbentuk dengan sendirinya setelah mencapai tahap peringkat kelima. Mungkinkah ini terjadi karena aku begitu sangat merindukannya? Tanpa sadar aku menciptakan istriku sendiri. Jiang Han mulai berkeringat. Dia berbalik arah, kemudian memegang Ruksue. Aku akan membayangkannya. Lalu imajinasi liar lelaki merubah pakaian Ruksue seperti apa yang Jiang Han coba pikirkan. Lalu dengan imajinasi liarnya, Jiang Han merubah pakaian Ruksue seperti apa yang Jiang Han coba pikirkan. Jiang Han mesum memikirkan Ruksue dengan baju yang seksi. Dan itu bekerja. Dan benar-benar terjadi. Nggak ada obat memang Ruksue. Oke, lanjut. Suamiku, apa-apaan ini semua? Pikiranmu terlalu kotor, teriak Ruksue yang sangat malu dengan kostum-kostum yang dikenakannya tadi. Apa yang terjadi? Kau, cepat singkirkan pikiran kotormu ini. Oke. Diamlah sebentar. Ini terlalu nyata bagiku, ujar dari Jiang Han. Biarkan aku menyelesaikan mimpi indah ini, ujarnya sembari mencaplok istrinya. Oke, selesai dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.